Teman-teman bisa share di sini searching Flowise AI. Ini ada kok versi gratisnya ya teman-teman. Cuman versi gratisnya di sini si Flowise itu hanya untuk 2 chatbot nanti atau 2 flow dan 2 asisten. Jadi kalau lebih dari situ dia nggak bisa. Gitu ya teman-teman, ada versi gratisnya. Teman-teman tinggal get started aja di sini. Nanti sign in di sini ya. Silahkan teman-teman dibikin accountnya dulu aja. Ya, di sini yang belum punya nanti bisa sign up for free ya. Ini klik aja sign up for free. Kalau yang sudah punya account nanti sign in with Google. Ini. Nah, nanti teman-teman akan punya halaman seperti ini ya. Gitu. Kenapa sih kita pakainya Flowise ini ya? Ini kalau aku searching Flowise yang tadi lagi, dia tuh kita bisa build AI agent di sini. AI agent. Nah, seperti itu tuh, lihatin drag and drop ya. Walaupun ini ada yang bikin asisten, ada yang bikin chat. Tuh ya, tuh keren kan ya? Dia pada dasarnya di sini. Server log dan sebagainya. Di sini kita bisa bikin header, hello dan sebagainya. Kita bisa ngatur dari PDF, CSS di sini, CSV, TXT, HTML, XML, chat assistant. Ada namanya kode LM tuh pakainya RAG di sini, knowledge retrieval di sini ya. Dan banyak hal lagi. Jadi kita bisa bikin lumayan banyak di sini buat kita ngatur ya beberapa hal dengan si Flowise. Dan banyak tutorial-tutorialnya kok di sini. Jadi teman-teman bisa ngatur ini. Nah, bagaimana sih cara kita buatnya di sini, teman-teman? Nah, aku akan share di sini buatnya. Silahkan teman-teman mungkin bisa login dulu aja. Kita akan ambil APK-nya di sini. Oh, mapnya AI Studio, AI Studio. Nah, di sini teman-teman perlu login ke sini sekarang juga. Ya itu, teman-teman akan dapetin APK. Nah, ini get APK ya. Nah, ini APK-nya. Di sini sebenarnya kita juga bisa ngoding pakai Gemini di situ ya. Kalau pakai coding, tapi di sini kita akan nggak usah ngoding karena pusing ya. Kita akan pakainya drag and drop saja di sini. Flowise ya. Ini juga udah ada template-nya dan aku juga udah bikin template di situ. Untuk yang lainnya juga. Ini versi yang gratisnya. Saya akan contohin pakai versi gratisnya dulu aja. Nanti kalau terbatas, saya akan share juga mungkin di minggu depan bagaimana kita versi yang berbayarnya. Berbayar ada kok orang Indonesia yang bikin server sendiri dan cukup murah buat namanya itu kita langganan. Dibanding kita pun ini ya atau sendiri dan bayarnya pakai dolar, mendingan bayar pakai rupiah ya. Dan ada itu. Oke, kita ambil sini. Teman-teman bisa bikin get APK di sini ya. Bisa create APK atau pakai APK yang udah ada. Di sini contohnya aku misalkan create APK baru. Nah, di sini agak nol ya. Klik. Nah, aku bikin di sini Thundercode. Sudah langsung bisa sih. Create APK. Kita bikin aja di sini. Contohnya udah ada beberapa kalau aku. Di sini create APK-nya. Nah, ini APK saya nih. Ini akan ku save. Atau kalau nanti lupa nge-save, tinggal kita kesini aja save. Di sini. Copy deh. Yuk teman-teman. Setelah itu gimana sih di sini? Jadi teman-teman bisa masuk ke Flowise di sini ya. Nanti add new. Sudah ada banyak ya Flowise ini, ada beberapa hal. Nanti mungkin explore lebih dalamnya kita di minggu ketiga ya. Di situ. Tapi di sini aku akan share dulu bagaimana sih kita bikin tadi hal-hal yang berbau chatbot tadi supaya bisa bahasanya mungkin membantu kita ya dalam restoran atau sebagainya gitu. Ada agen flow, ini sama kok proses-prosesnya. Ada asisten di sini dan bagian halnya.
Kita akan mainnya chat flow saja. Kita add new di sini ya teman-teman. Di situ add new di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tampilannya. Gimana cara makainya? Jadi ini pertama kita save dulu aja. Di sini aku bikin send barcode chatbot. Nah, ini send barcode chatbot ya di sini. Di sini ada apa? Kita akan bikin di sini sesuai dengan flow. Nah, di sini sebenarnya saya udah ada, cuma mungkin kayak kecilannya. Pertama kita akan ngambil rekursif di sini. Di situ. Teman-teman searching aja. Yang semua ini ada kok, di searching aja. Nanti kita coba di sini rekursif. Nah, ini ya. Nah, di sini. Ini rekursifnya. Kita supaya kalau ini kegedean, teman-teman bisa ini kecilin. Di sini dia buat ngatur chunksisnya. Teksnya ada berapa, karakter splitternya. Ini kita bisa atur aja nanti. Di situ. Lalu setelah itu, teman-teman bisa contek lagi di sini, PDF. Nah, di sini sebenarnya kalau file teman-teman bisa atur aja. Mau CSV, di sini kalau nggak salah ada CSV. CSV ada. Excel ada. Cuma di sini saya akan PDF saja. Nah, ini kita geser. Nah, udah ada di sini ya. Nanti kita upload teman-teman di sini PDF-nya. Nah, di sini flow-nya text splitter ini disambungkan. Tuh ya, enak ya. Kayak main puzzle di sini. Di situ. Enak nih kayak main puzzle. Setelah itu ngapain lagi di sini? Mana tadi yang udah jadi? Jadi embedding ini tujuannya adalah untuk mengubah teks-teks yang ada di ini ya, apa sih namanya, dokumen nanti atau apapun itu menjadi bahasa mesin atau vektor di situ. Nah, kita carinya yang Gemini. Ada banyak sebenarnya, tapi kita akan cari Google Generative Embedding di situ karena kita mau pakai gratisan ya. Kalau teman-teman pakai yang lain nanti bayar di situ. Nah, kenapa aku pakai ini? Ini nanti ganti task type-nya karena kita mau dokumen. Kita ganti jadi retrieval dokumen. Ini connect kredensialnya. Nah, ini ada Gemini APK. Cuma di sini akan aku ganti create new. Tadi kan aku udah punya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau masukin ini, masukin yang token yang tadi di sini. Nah, APK tadi. Jadi nanti semuanya, kalau teman-teman mau pakai APK yang lain, misalkan pakai ChatGPT, Cloud dan sebagainya, sama prosesnya. Untuk copy sini, ini namain aja. Misalkan send barcode Gemini APK. Contoh aja di sini ya. Ini aku add di sini teman-teman. Nah, di sini kita pilih. Ini misalnya aku udah ada 2 ya. Pilih aja yang ini. Udah di sini. Selanjutnya di sini kita akan tujuannya kita buat simpen datanya nanti. Jadi di sini in memory vector. Oh, salah ini. In memory. Kok nggak ada? Memory. Nah, ini in memory vector store. Nah, di sini kita topnya 4, jadi dia akan ngambil proses 4 terbaiknya nanti. Nah, ini dokumen ya. Dokumen ini kita ngambil dari file atas. Embedding di sini kita ngambil dari proses embeddingnya di sini. Nah, di sini. Di sini ada banyak ya, ada text embedding ini, ada text embedding 4. Teman-teman tinggal diubah aja dan coba-coba nanti ya. Sesuai dengan materi kita nanti. Karena proses bikin ini juga sama kayak prompting yang kita bikin materi kemarin nanti. Di situ. Nanti ada juga yang kayak temperatur dan sebagainya. Itu ke temperaturnya. Yang dimana dari materi kita sudah, teman-teman nanti bisa lebih enak customize di sini ya. Nah, ini chat Google generatif. Nah, saya berkode Gemini. Model name-nya kita bisa atur sebenarnya. Kalau saya biasanya ngaturnya pakai Gemini 2 Flash. Kenapa? Saya ngaturnya pakai yang udah ada di sini. Gemini 2 Flash. Tapi teman-teman kalau mau pakai yang lain juga nggak masalah. Kita bisa atur supaya modelnya lebih ini lagi ya nanti.
itu lebih wah lagi lah biasanya. Lalu setelah itu aku akan ambil QA di sini, conversation retrieval QA change ya. Tujuannya buat apa sih di sini? Tujuannya adalah buat bikin yang namanya nanti adalah buat semacam chatbot di sini. Nanti dia ada chatbot di sini, teman-teman. Oke. Nah, ini ada ya temperatur, allow image dan sebagainya. Teman-teman bisa atur lagi di sini nanti. Nah, secara ini kita enak ya bikin chatbot tuh cukup mudah nih. Seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan bisa ngatur selain ini ya. Kita bisa ngatur nanti beberapa hal, tapi kita save dulu aja. Nanti di sini nih ya, di conversation, kita bisa ngatur promptingnya dia sebagai apa sih. Nah, ini nanti ini nggak perlu kalau yang atas. Ini refresh aja. Nah, ini if you want document, you adalah your name is AI assistant. Nah, di sini tentu bisa ubah-ubah nanti prompting ininya di situ. Tapi di sini nggak boleh ubah konteksnya ya. Ini nggak boleh nih. Ini konteks ini nggak boleh dihapus. Ini harus ada di sini ya. Yang lain boleh di situ. Lalu yang mana di sini nanti buat ngasih tahu ya your name itu adalah AI assistant di sini untuk ngatur data-datanya. Jadi teman-teman bisa ngasih nama nanti kayak saya tuh tadi namanya siapa. Tapi nanti saya ininya saya save dulu di sini. Sebelum kita pakai di sini belum jadi ya, kalau jangan lupa di save di sini. Nah, sampai dia ke save di sini. Setelah kita ke save, nanti jangan lupa di sini setiap ada data dan kita mau jalanin, kita nggak bisa langsung, tapi kita harus klik dulu ini. Namanya Abstract Vector Database. Karena kalau kita ngatur ke sini, halo, dia bisa nggak? Di situ dia hanya ngatur datanya. Tuh home. Karena belum ada datanya di sini. Dan ini juga aku belum upload datanya ya. Nah, situ kita save dulu makanya. Nah, di sini teman-teman bisa upload file. Filenya tuh apapun ya. Silahkan aja nanti bisa atur aja untuk filenya di sini. Di sini misalkan katalog produk emerald aja yang gampangnya. Kalau di sini aku absurd. Di sini absurd di sini. Sebentar aku belum ini dia. Oh, kita save dulu. Kita save, kita absurd lagi. Nah, dia sampai sini sampai edit. Nah, ini kan ada nih datanya. Nah, di sini dapat ya. Di embedding di sini nih datanya. Nanti. Nah, hi, I'm assistant. Tuh, langsung beda kan sekarang. Dia kan baca sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di dokumen. Di situ ya. Nah, gimana sih nih kalau misalnya kita mau bikin seolah-olah dia bukan AI assistant aja, tapi kita mau bikin si Sandber Code Chatbot ini namanya Sandberbot di situ ya. Ini bisa kita hapus dulu, jadi nanti biar ininya clear ya. Nah, ini clear. Di sini additional parameternya kita atur di sini. Ini aku perbesar. Nah, di sini. Oke. Teman-teman boleh pakai bahasa Inggris atau bisa atur aja. Di sini atur aja nih. Sandberbot di sini misalkan.
Nah, teman-teman mau lebih detail lagi di ininya, itu sangat boleh ya. Semisalnya di sini aku punya model juga yang tadi di sini, yang mana di sini aku additional parameternya, aku bikin bahasa Indonesia. Saya ingin Anda bertindak sebagai bot yang sedang diajak berbicara, ramah, jelas, dan sebagainya di sini. Nah, di sini ya teman-teman bisa atur aja, supaya jadi lebih enak. Di sini, siapa dia perannya di sini? Semberbot. Nah, teman-teman bisa atur. Tapi di sini ingat ya, konteks ini nggak boleh hilang. Kalau sudah kita save, ini juga udah. Nah, di sini kita absurd lagi ya, setiap ada perubahan kita absurd. Oke, di sini kita save juga, takutnya nanti hilang. Nah, kita ke chatbot lagi di sini. Halo, dengan siapa ini? Halo, saya Semberbot ya, mantap ya. Dia kalau di luar konteks akan seperti apa nih? Nah, saya tidak yakin. Kenapa? Karena di sini, jika di luar konteks ya di sini, saya tidak yakin di sini. Kalau tidak ada hubungan itu, tahu-tahu bisa atur aja. Tidak di data saya atau sebagainya, tahu-tahu bisa atur di sini. Gitu ya. Gitu. Ada apa aja? Nah, tuh ya. Dia bisa jawab ya di sini. Gitu teman-teman. Jadi pada saat di prompting chatbot dan sebagainya, teman-teman bisa bikin yang itu nextnya itu ngebantu teman-teman nanti ya di situ. Nggak usah pakai kode banyak-banyak. Pakai Gemini pun juga bisa di sini. Ini ya singkatnya sekarang. Lumayan. Nanti aku share juga. Mungkin ini secara ini nggak bisa di share ininya sih, dia hanya bisa export aja. Batasnya dia ya di sini. Gitu kalau udah sampai 100 sudah nih. Set include plan. Teman-teman bisa udah lain juga nih bagaimana kita ngatur butuhnya yang cepet kah, butuhnya yang stabil kah, gitunya ya. Thinking mode-nya juga bisa diatur. Cuma kalau ini kayaknya nggak bisa diatur sih. Budgetnya di sini. Set. Grounding, code execute di sini kalau buat kode, struktur, URL, konteks, safety, output di sini, ya, dan top P-nya. Jadi kita bisa ngatur di sini dan Gemini juga bisa ngatur di sini ya. Bagaimana sih kalau kita pakai ini dan harga-harganya di situ ya. Dari sini juga kita bisa ngatur yang tadi ya. Kalau misalkan kita mau ngatur versi Gemini-nya. Nah ini ya, kita bisa atur versi Gemini-nya nanti. Kalau Flash, kalau yang Pro itu ya makin detail dia nanti. Di sini juga udah aku